Bayangkan di meja kamu ada tumpukan kertas bekas. Warnanya kusam, terlipat, dan siap dibuang. Tapi tunggu dulu, kalau kita olah dengan sains, kertas ini bisa kembali jadi lembaran baru yang cantik bahkan bernilai jual. Lewat kisah kertas seni, kita akan memahami bagaimana konsep wujud zat dan model partikel bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Juni. Nah, teman-teman tahu nggak, sains itu bikin kita seperti detektif loh, pengen cari tahu kenapa dan bagaimana. Nah, ayo kita bongkar rahasia kecil di balik hal-hal yang besar. Nah, teman-teman tahu nggak apa yang dimaksud dengan zat itu? Nah, zat itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, berdasarkan susunan dan zat partikelnya, zat itu dibedakan menjadi 3 wujud. Yang pertama, padat, cair, dan gas. Nah, yang pertama ada zat padat. Nah, zat padat ini contohnya seperti kertas dan kayu yang memiliki partikel penyusunnya yang rapat dan teratur, sehingga bentuk dan volumenya tetap. Nah, yang kedua ada zat cair. Zat cair ini contohnya seperti air. Partikel penyusunnya bergerak lebih renggang dan bebas, sehingga bentuknya berubah mengikuti wadah. Tapi volumenya masih tetap ya. Nah, yang ketiga yaitu zat gas. Zat gas ini contohnya seperti uap air. Partikel-partikelnya sangat renggang dan bergerak lebih acak dengan kecepatan yang lebih tinggi, sehingga bentuk dan volumenya pun menempati ruang. Nah, teman-teman tahu nggak, model partikel ini membantu kita memahami mengapa zat memiliki sifat yang berbeda. Pada zat padat, ikatan antar partikelnya sangat kuat dan jaraknya dekat. Sedangkan pada zat cair, ikatan partikelnya sangat lemah dan jaraknya lebih renggang. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pada gas. Pada gas, ikatannya sangat lemah dan jaraknya jauh sekali sehingga bergerak bebas. Nah, teman-teman tahu nggak, pola ini akan terlihat jelas pada daur ulang kertas. Nah, kertas bekas adalah contoh dari zat padat. Ketika kita menggunting kertas bekas, yang berubah hanyalah ukurannya, tetapi zatnya tetap sama. Inilah yang dinamakan dengan perubahan fisika. Nah, ketika dicampur dengan air, partikel padat pada serat kertas akan bercampur dengan partikel air. Hal ini yang membuat campuran menjadi tidak teratur. Nah, ketika terjadi pengeringan di bawah sinar matahari, partikel akan bergerak lebih cepat, terlepas, dan menjadi gas. Ini adalah contoh proses menguap. Nah, setelah airnya hilang nih, serat kertas akan kembali rapat dan menempel, sehingga membentuk lembaran baru yang masih bersifat padat. Nah, teman-teman tahu nggak, selama proses ini, zat penyusunnya tetap sama loh, dan tidak terbentuk yang namanya zat baru. Itulah sebabnya proses daur ulang kertas dinamakan contoh perubahan fisika. Nah, dengan memahami wujud zat dan model partikel, kita bisa menjelaskan kenapa kertas bisa diolah kembali dan bagaimana partikel-partikel air bisa berubah wujud saat menguap. Jadi teman-teman, lewat contoh sederhana ini, kita nggak hanya belajar sains loh, tapi mengerti bagaimana cara mengolah limbah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Ingat, sains itu seru, apalagi bikin bumi jadi lestari. Contohnya dari kertas bekas bisa jadi karya yang lebih cerdas. Ya, videonya selesai nih, tapi rasa penasaranmu jangan ikutan selesai ya. Kita bongkar lagi fakta menarik di video selanjutnya.